Halo guys, sekarang aku mau kasih review tentang dua handphone sekaligus, Samsung A3 sama J5 2016, sama-sama 2016 ya. Ini seri terbaru, harganya sekitar 3 jutaan. Oke, pertama langsung aja dari A3 2016. Kita mau buka cover boxnya dulu ya. Ini udah dibuka, cuma plastiknya masih nempel karena emang langsung dibukanya dari samping. Apa yang ada di dalam sini? Aku garansi, nota pembelian. Mau tahu kalau aku belinya itu di Erafone Shop. Harganya 3.199.000. Ya, 3.200.000 lah ya. Oke. Lanjut. Body A3 itu yang 2016 udah metal. Lihat, udah kayak iPhone banget. Premium ya. Di belakangnya juga udah ada emailnya, tertulis di sini sama kayak iPhone tentunya. Kamera belakang itu 13 megapiksel. Kamera depan 5 megapiksel. Oke. Layarnya sendiri udah AMOLED ya, Super AMOLED. Jadi Super AMOLED itu maksudnya warna yang ada di layar itu bakal lebih nyata banget. Jadi misalnya kalau hitam bakal lebih kelihatan hitam, dan kalau misalnya warna merah itu bakal kelihatan warnanya merah banget. Aku bukain dulu buat ini. Oke, lanjut. Tadi untuk nunjukin AMOLED-nya itu di mana. Ini aku lagi mau bukain. Kita buka di display. Terus ke screen mode. Nah, di sini kan ada nih pilihannya. Kalian yang ini tuh kayak menyesuaikan gitu, kalian lebih mau yang mana. Ada yang AMOLED, yang versi terbarunya ya, Super AMOLED. Nih, jadi kan warnanya tuh lebih nyata gitu. Ini agak lebih gelap, AMOLED juga sih, jadi ada pilihannya. Ya, aku biasa pakai yang AMOLED Cinema. Back. Lanjut. Ini aku kotak-kotakin gini karena aku lebih suka yang simple ya, jadi aku bikin sesuai dengan apa sih kebutuhannya. Jadi kayak misalnya ini fotografi ya, aku bisa isinya kayak gini. Oke. Lanjut. Untuk SIM cardnya sendiri itu ada di samping, udah persis banget sama kayak iPhone. Nanti ada pinnya nih, A3. Ini buat bukanya. Coba buka ya. Buat tempat SIM cardnya sendiri ada dua. Jadi yang ini tuh sebenarnya tuh yang nano sama yang micro. Jadi ada dua tempat SIM. Cuman kalau kalian mau pakai dua, itu kalian nggak bisa pakai micro SD, nggak bisa pakai ini karena salah satu tempatnya itu jadi satu sama tempat SIM card. Jadi yang SIM card itu satunya nano sama kayak iPhone, yang satunya itu micro. Nih, jadi satu sama tempat ini. Jadi kalau buat kalian yang mau pakai dua SIM ya nggak bisa pakai ini deh, nggak pakai memori. Oh iya, untuk desainnya sendiri yang paling belakang nih udah Gorilla Glass. Jadi dia udah ada lapisannya metal, terus lapisannya itu ada glassnya juga kayak model tempered glass, cuma dia nggak bisa dilepas. Udah bawaannya ya, dan depan ini kita bisa beli sendiri
sama kayak HP-HP lainnya sih, cuman aku salah beli nih, aku belinya yang buat A3 2015. Untuk layarnya sendiri itu 4,7 inci dan dia tuh model tuh yang panjang, jadi nggak yang lebar ke samping tuh. Oke lanjut, ini J5 2016 tampilannya. Oke, ini bodinya tuh masih yang belakang ini masih plastik, tapi yang sampingnya udah metal sama kayak A3, sama persis. Untuk layar sendiri lebarnya 5,2 inci, jadi lebih besar ya. Oke, yuk kita lihat dalamnya, dalam kardus isi boxnya. Oke, ini katanya sih setiap negara tuh dicetak berbeda-beda ya ininya, covernya. Jadi kalau kayak di Indonesia itu ngambil dari Monas, terus yang di luar negeri mungkin sesuai dengan icon negaranya ya guys. Kartu garansinya, ada panduannya juga, ini jadi satu. Lalu ini ada bonding juga, aku beli di Eraton. Harganya 2.999, 2.999.000 ya, 3 juta ya. Oke. Apalagi sih sini udah. Oke, lanjut untuk kameranya. Kamera depan itu sama kayak A3 itu 5 megapiksel. Yang belakang juga sama 13 megapiksel. Udah worth it ya dengan harga yang 3 juta. Ini bisa dibilang murah banget, cocok buat kalian yang suka selfie. Kameranya udah bagus. Lanjut untuk tampilan. Layarnya sendiri udah Super AMOLED juga. Kita bakal lihat. AMOLED. Jadi ada sama juga ya, sama kayak A3 dia pilihannya. Aku juga pakai yang AMOLED Cinema di sini. Cuman ini cocoknya buat orang yang mungkin suka dengan layar yang lebar buat main games atau untuk kerja gitu, karena juga udah dilengkapi dengan Microsoft juga. A3 juga sama sih. Ya guys, untuk tambahan aku lupa nih tadi bilang bahwa di kamera depan J5 2016 itu udah ada flashlightnya, jadi dia double flashlight ya, depan belakang tuh, cocok banget deh buat yang suka selfie. Oke, aku lanjut lagi buat nerangin SIM card. Di sini SIM cardnya itu masih pakai nano, masih pakai micro maksudku. Terus dia antara micro SD sama SIM cardnya itu berbeda tempatnya, jadi dia udah double, udah dual, cuman tempatnya memang dua, nggak kayak A3 ya. A3 kan jadi satu, terus yang ini tuh sendiri. Untuk baterainya juga, kalau A3 itu yang belakang nggak bisa dibuka, jadi udah persis banget kayak iPhone, nggak bisa dibuka, baterainya tertanam. Kalau J5 bisa dibuka nih baterainya, dia masih portable, bisa dibuka, bisa diganti kalau langsung, kalau misalnya dia rusak ya. Kalau ini udah, jadi modelnya
Aku kurang tahu sih dia dalamnya itu baterai cair atau misalnya baterai tanam kayak iPhone gitu. Cuman kan kalau dilihat dari tipisnya sih kayaknya sih baterai ini ya, baterai cair ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut tentang perbandingannya. Jadi kita mau samain dulu nih. Dia itu RAM-nya A3 itu masih 1,5. Kalau J5 udah 2 nih, 2 GB. Buat kameranya sama ya, sama, semuanya sama yang depan juga, cuman bedanya yang ini udah ada flashlightnya. Oke, terus untuk kecepatannya sendiri, kecepatan prosesornya itu A3 udah 1,5 GHz quad core processor. Yang ini juga sama pakai quad core processor, cuman kecepatannya masih 1,2. Jadi masing-masing ada kekurangannya ya. Terus ini kekurangannya yang udah kayak aku jelasin tadi, SIM cardnya itu kan jadi satu sama nano. Jadi kalau misalnya mau pakai dual, kita nggak bisa pakai memori karena tempatnya jadi satu. Kalau ini kan enak ya, udah ada 2 tempatnya, terus ada buat memory cardnya sendiri lagi. Oh ya, aku mau kasih tahu kalian buat garansi handphonenya sendiri itu 1 tahun, garansi resmi Samsung. Kalau aku berhubung di Jogja, jadi ada service center yang dekat kos juga di Jalan Kaliurang, itu servis resmi Samsung. Kalian bisa klaim apa aja, misalnya kayak komplain handphonenya kenapa gitu, nanti kalian bisa bawa kartu garansi sama nota pembelian. Bisa juga sih kalian nggak bawa nota pembelian, tapi nanti kan pakainya kayak nomor series handphone. Nah itu tuh jadi garansi kalian tuh kayak kepotong. Kalau misalnya pakai nota kan bisa 1 tahun. Kalau kalian misalnya notanya hilang terus pakai yang pakai nomor seriesnya, nanti jadi cuman bisa bertahan tuh 1 bulan, kata mbaknya sih gitu, 1 bulan. Jadi mendingan bawa nota aja. Dan kalau misalnya emang kalian udah kesana terus lupa bawa nota, mendingan jangan pakai nomor series ya, tapi mendingan besok lagi balik lagi bawa nota. Buat adapternya sama charger sama kabelnya sama handsfree-nya, tapi aku ada handsfree-nya, bentar aku ambil ya. Ini garansinya 6 bulan. Garansinya 6 bulan pokoknya. Nanti dia bakal dicek deh kenapa kalau misalnya ini rusak, kalian komplain aja, nanti pasti diganti. Soalnya aku udah pengalaman, itu adapter aku bunyi kayak bocor gitu kali ya arusnya, terus aku tukar karena aku takut pengaruh sama handphone sama baterai, nanti cepet bocor atau gimana, aku takut kan. Terus aku bawa aja dia ke service center, dicek, terus diganti adapter yang baru. Ini kayak ada formnya juga ya. Jadi penggantian adapter, diganti yang baru. Terus adapternya sendiri ada garansinya juga 1 bulan. Jadi kalau misalnya sama 1 bulan rusak lagi, bakal diganti lagi. Cuman aku nggak tahu kalau misalnya ini masih dalam sebelum 6 bulan, terus karena kita udah ganti, nanti dapat ganti lagi apa enggak, mungkin itu bakal beda lagi kasusnya, karena kan pasti kehitungnya pemakaian ya, jadi di luar tanggung jawab Samsung pastinya. Oke. Aku rasa udah selesai, udah semuanya. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, boleh komen-komen atau bisa langsung email aku, nanti aku tampilin emailku juga. Oke, thank you udah nonton.